Yeah.
peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka memperingati Maulid apa tidak? Suka memperingati Maulid Nabi atau tidak? Kalau yang tidak suka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umatnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid, ada juga yang menyebut maulud. Kalau maulud isim fa'il. Ini maulid isim zaman, berarti satu peringatan tentang waktu peristiwa. Peristiwa apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan diciptakan seluruh alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih awal menciptakan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua apa yang ada di alam ini. Dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya dalam sejarah diciptakan berbagai ruh-ruh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wajar kita peringati atau tidak? Wajar kita peringati atau tidak? Kalau ada yang menyampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni neraka, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Tidak bagus. Saya tadi ini disampaikan oleh panitia, suaranya Ustadz memang seperti suara biasa-biasa. Cuman saya bilang kalau suara saya terlalu keras, ada Habib di hadapan saya. Secara as-saut, secara suara saya tidak berakhlak. Tetapi karena ini adalah titipan dari panitia, maka afwan Habib. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati untuk menghasilkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati Maulid agar kita mendengarkan dari lisan-lisan para ulama bagaimana sifat-sifat dan perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka menyampaikan perilaku-perilaku sifat-sifat baginda Nabi, insya Allah semakin banyak kita mendengarkan tentang perilaku baginda Nabi, maka akan semakin insya Allah akan menghadirkan cinta kepada kita umatnya, sehingga kita meniru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Adapun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Qur'an. Untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh, maka kita perlu mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi untuk lebih mudah memahami, mengetahui tentang perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, karena mereka para sahabat telah mengungkap dan menuliskan apa yang mereka ketahui tentang baginda Nabi. Maka wajar jika kita mencintai, menghargai, menghormati para sahabat, karena mereka telah menceritakan tentang perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar atau tidak kita mencintai para sahabat? Wajar tidak kita mencintai para sahabat? Wajar kita membenci sahabat?
tidak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membenci para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang mengajarkan kita benci kepada sahabat, maka apa yang harus kita lakukan? Bakar. Allahu Akbar. Dalam hidup ini ada 3 pilihan: mundur, bertahan, atau maju. Pilih mundur, ditinggalkan. Pilih bertahan, digilas. Pilih maju, pasti menuai tantangan. Semua ada risiko. Kalau sekarang banyak yang melakukan serangan-serangan terhadap pikiran-pikiran abna al-khairat yang telah dibangun oleh Habib Idrus bin Salim al-Juhri, yang mengajarkan bagaimana pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita pertahankan. Apakah kita mundur jika diserang? Apakah kita mundur jika diserang? Apakah kita bertahan jika diserang? Apakah kita bertahan jika diserang? Maka hanya satu pilihannya: Allahu Akbar. Maju bukan berarti mengandalkan kekuatan tokoh, tetapi maju ketika Habib Idrus bin Salim al-Juhri mengajarkan kepada anak-anaknya. Ketika ada seseorang yang dari kawan kita Muhammadiyah yang mengajar di sekolah Al-Khairat, kemudian ada demonstrasi, ada aksi siswa untuk keluar dan tidak mau di dalam kelas karena telah mengajarkan pada saat itu bahwa berzanji bid'ah, tahlil bid'ah, apalagi kunut bid'ah, apalagi tahlil bid'ah. Semua tidak mau masuk dalam kelas. Tapi apa yang diajarkan oleh Habib Idrus kepada anak-anaknya, justru mereka sudah hadir ke dalam, pelajari pikiran-pikirannya, arus berpikirnya, ilmu-ilmunya, bagaimana menurut mereka tentang bid'ah, bagaimana mereka tentang kunut, tentang talqin dan lain sebagainya. Maka pelajarilah ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh para alim ulama, khususnya ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan tangan, tapi abna al-khairat, maka jelas akan kita menunjukkan kekuatan. Ini adalah satu juga kelemahan. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Belum takbirnya asbalul khairat. Kalau takbirnya asbalul khairat menggelegar, biar tenda ini terangkat. Nah, nanti ada khusus yang mengisi bagaimana kedahsyatan teriakan Allahu Akbar yang diawali dengan wirid-wirid, yang diawali dengan zikir, yang diawali dengan hizib, sehingga teriakan Allahu Akbar itu tidak sama dengan teriakan di luar abna al-khairat, khususnya asbalul khairat. Insyaallah. Amin ya rabbal. Allahu Akbar. Takbir. Kita diajarkan untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para ulama menjelaskan dari dulu hingga sekarang tentang pribadi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dijelaskan agar menimbulkan, agar memberikan reaksi kepada umat cinta dan kenal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah kenal baik dengan baginda Nabi, kalau dia mendengarkan tentang ajaran-ajaran tentang baginda Nabi, yang semua kalau di Al-Khairat diajarkan tentang bagaimana perilaku-perilaku Nabi, khususnya di Ibtidaiyah Al-Khairat. Siap majukan Ibtidaiyah Al-Khairat? Siap majukan MDA Al-Khairat?
isbalul khairat. Alif sin dal. Ini alif sin dan dal ini luar biasa, ganas dia. Alif, sin dan dal. Ilmu huruf 3 huruf ini luar biasa ganasnya. Tapi kalau dia terkurung tidak ditakuti. Ini 3 huruf hijaiyah. Alif, sin dan dal. Silahkan amalkan alif, sin dan dal. Bagaimana caranya? Datang di sini. Ada juga saya punya bupati di sini. Karena ada ilmu. Ada ilmu. Ketika dikejar ada yang mengajarkan ilmu alif. Ilmu alif ketika dikejar ada rumput, silakan pegang rumput. Insya Allah tidak dilihat orang. Karena ada waktu sebuah benturan, terus dia lari, dia lihat itu rumput, kemudian ketika dia rumput, dia kemudian jongkok dan memegang rumput, kemudian dengan mengucapkan alif tanpa keyakinan dia bilang, aduh jadi apa tidak, jadi atau tidak, ternyata sudah ada balak di belakang. Karena tidak yakin. Dalam berbagai macam perilaku-perilakunya inilah diajarkan oleh Habib Idrus agar kita menghasilkan cinta kepada baginda Nabi. Bagaimana tentang baginda Nabi di waktu tidur? Perlu kita contohi. Bagaimana ketika ada mimpi yang baik, apa yang harus kita baca? Kemudian bagaimana ketika kita mimpi-mimpi yang buruk, apa yang harus kita baca? Kemudian ketika terbangun dikagetkan oleh sesuatu, apa yang kita baca? Jika ada sesuatu bunyi-bunyian yang mengganggu tidur, apa yang dibaca? Semua sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang cinta, mau mempelajari bagaimana tata cara tidur baginda Nabi, kemudian dia praktekkan setiap saat. Bagaimana Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, bagaimana Nabi Muhammad masuk ke WC, bagaimana pada saat di toilet, bagaimana saat di Kalau Samsudin punya saya lihat di situ bukan toilet, tapi room. Yang kemudian bagaimana baginda Nabi pada saat menghadapi makanan, bagaimana baginda Nabi pada saat minum. Masya Allah. Ini tentang minum saja ada akhlaknya Nabi Muhammad. Tentang minum, saya sekali waktu bersama Imam Masjid Nur, Imam Abdul Salam, saudaranya Ustaz Muhammad Nasir. Pada saat buka puasa, dia memperhatikan saya minum. Setelah dia memperhatikan saya minum, kemudian sudah azan maghrib, kemudian kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, dia panggil lagi saya untuk masuk ke dalam, untuk mencicipi, melanjutkan buka puasa. Almarhum, Masya Allah, dia menyampaikan sama saya, coba suhban, ente bagaimana cara minum? Anak ambil gelas, praktek. Dia mengajarkan kepada saya punya cara minum selama ini. Bismillahirrahmanirrahim, satu kali minum, klok 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 klok, habis. Dia menyampaikan kepada saya, mau suhban, mau ente terima, ada ilmu yang saya terima dari Habib Idrus. Saya sampaikan, mau terima Habib Idrus punya cara minum? Nah, kebetulan di sini ada zuriat-zuriatnya. Wallahu alam bagaimana kebenaran, yang jelas dia mengajarkan kepada saya tata cara Habib Idrus minum. Habib Idrus dia menyampaikan bahwa Habib Idrus kalau minum dengan mengucapkan Bismillah. Saya ulangi, Bismillah. Ini saya terima dari almarhum Imam Masjid Nur Abdul Salam.
Dia menyampaikan bismillah, kemudian baru minum. Setelah minum, tegukan itu disusul dibersamakan dengan kalimat Allah. Tegukan yang kedua, bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Baru Allah. Kemudian yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya lakukan. Ternyata Masya Allah, ini ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ketika saya terjadi tabrakan di pantai timur, helm pecah, saya tidak sadar. Diangkat, ada seorang yang mengangkat saya dan dia menyampaikan ketika 3 tahun kemudian saya ceramah di Parigi. Dia bilang, Ustaz Subhan, Masya Allah masih panjang ente punya umur, masih sekarang sehat walafiat, bisa lagi bawa hikmah. Ustaz dulu itu tabrakan, saya yang angkat Ustaz. Ketika saya angkat Ustaz dalam ketidaksadaran, Ustaz itu tidak terlepas mengucapkan Allah, 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 padahal tidak sadar. Saya bilang, betul, itu tidak bohong. Dia bilang, tidak Ustaz, anak yang angkat. Itu yang bibirnya Ustaz itu terbelah, dan saya jaga suster yang menjahit. Sampai saya lihat ini tidak sedikit saja bekasnya. Saya cari suster itu yang menjahit, sampai sekarang katanya sudah pindah di Toliko. Kalau saya dapat, saya tidak tahu. Ucapan terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, karena ini masih banyak yang memberikan sambutan-sambutan. Jelas sangat kita mengharapkan nasihat-nasihat dari mereka. Yang jelas bahwa baginda Nabi Muhammad SAW kita peringati untuk kita dengarkan kisah-kisahnya, sehingga kita bisa mencontohi perilakunya, bahkan perilaku sosial dengan sesama Muslim. Bagaimana ruhama'u bainah, saling berkasih sayang, bahkan terhadap seorang Yahudi yang buta ketika dia berada di sebuah tempat, yaitu di pintu gerbang pasar, dan suka mencaci maki baginda Nabi, dan bagaimana cara Nabi ketika orang yang mencaci makinya, bahkan baginda Nabi dengan ringkasnya setelah selesai usai mencaci maki baginda Nabi, menyampaikan baginda Nabi tukang sihir, baginda Nabi itu pembohong, baginda Nabi itu adalah berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya. Setelah selesai, baru baginda Nabi Muhammad SAW memberikan makan suapan makanan yang langsung dilunakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diberikan makan, dan itu makanan yang paling nikmat dia rasakan. Ini akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak juga yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Ini kadang saya melihat ketika ada orang tua yang duduk, anak-anak kita ketika lari dibiarkan, tapi kita ajarkan, biasakan, dimantapkan agar mereka tidak lewat di hadapan orang tua, apalagi guru-guru kita. Karena mengapa? Ketika dia berada di depan dan kita lewat, ada sesuatu berkah yang terputus, ada sesuatu hal yang merusak perilaku sehingga dia sulit untuk dikontrol. Maka perlu kita tanamkan akhlakul karimah, dan begitu banyak akhlak-akhlak yang lain yang tidak mungkin disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Saudara-saudaraku yang sama berbahagia,